Halo penonton-penonton semua, selamat datang di KKN PPM UGM Panggalengan Unit A Pengabdi Wayang Windu. Di video kali ini kita akan membahas segala sesuatu tentang hoax. Di zaman sekarang, di mana informasi dari seluruh penjuru dunia bisa dengan mudah diakses dari perangkat elektronik kita, hoax menjadi salah satu masalah yang sering kita jumpai loh. Apa sih hoax itu sebenarnya? Kalau diambil pengertiannya dari KBBI, hoax diartikan hanya dengan dua kata, berita bohong. Singkat padat jelas ya penonton, haha. Pengertian lebih lengkapnya kalau menurut para ahli adalah rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun dijual sebagai kebenaran, atau berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda tertentu. Para penonton tahu nggak sih kalau hoax itu bisa kita dapati di mana saja? Contohnya di blog-blog online yang identitas penulisnya kurang jelas, atau bahkan di pesan-pesan yang sering disebarkan di grup WhatsApp. Kenapa sih hoax itu bahaya banget? Berita hoax pada dasarnya adalah suatu kebohongan dan bisa dijadikan sebagai modus penipuan untuk meraup keuntungan dari yang percaya kepada hoax tersebut. Contohnya, bisa seperti berita hoax yang menawarkan vaksinasi cepat dengan membayar sejumlah uang ke akun tertentu. Kalau kita tidak tahu berita ini bohong, kita bisa rugi waktu dan uang. Hoax juga bisa jadi pengalihan isu dari masalah yang sebenarnya terjadi dan juga memicu kepanikan di publik. Wah, serem banget ya penonton. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini, banyak berita-berita hoax yang bertebaran di media daring. Kita harus tahu bagaimana cara menyaring informasi yang benar dan yang salah supaya terhindar dari bahaya-bahaya yang disebutkan sebelumnya. Nah, gimana sih caranya kita bisa deteksi berita hoax? Diambil dari Kementerian Komunikasi Indonesia, ada beberapa tips dan trik yang diberikan untuk mempermudah kita dalam menyaring informasi berita. Pertama, kita harus waspada dengan judul dan isi berita tersebut. Berita hoax sering menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Isinya pun bisa dikutip dari media resmi yang kemudian diubah-ubah supaya menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki dari pembuat hoax tersebut. Kedua, kita harus cermati sumber berita tersebut dengan memperhatikan alamat situs berita. Penonton tahu nggak sih, di Indonesia, dari sekian banyak situs portal berita yang beredar di internet, yang sudah diverifikasi oleh pemerintah tidak sampai 300 loh. Kalau alamat situs beritanya tidak termasuk yang sudah diverifikasi, penonton boleh meragukan berita tersebut. Ketiga, kita harus periksa fakta-fakta yang ada di berita tersebut. Apakah sumbernya dari sumber resmi, seperti institusi negara? Atau ternyata beritanya tidak punya sumber fakta yang jelas dan hanya dipenuhi opini? Semakin subjektif suatu berita, semakin besar kemungkinan berita tersebut diragukan kebenarannya. Terakhir, apabila berita yang didapat memiliki konten seperti gambar, kita harus pastikan gambar tersebut adalah gambar yang bukan dimanipulasi. Caranya cukup mudah loh penonton, dengan menggunakan fitur reverse searching dari Google. Tinggal klik kanan dan pilih search Google for Image dan lihat hasil pencariannya. Selain dari cara-cara yang sudah disebutkan tadi, kita juga bisa menggunakan teknologi informasi untuk mendeteksi berita hoax loh penonton. Teknologi di bidang ilmu komputer sudah semakin maju, terutama di bidang pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Menggunakan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, perangkat-perangkat komputer kita bisa digunakan untuk membantu manusia dalam mengklasifikasi sesuatu. Salah satunya berita hoax. Cara kerjanya sebenarnya agak rumit sih penonton. Tapi kalau dijelaskan secara sederhana, komputer bisa kita ajarkan dengan memasukkan data-data dalam jumlah banyak di mana data-data tersebut diindikasi berita asli atau berita hoax. Komputer bisa melihat pola di data-data tersebut untuk memprediksi berita-berita lain berdasarkan probabilitas kemiripan pola yang sudah didapat. Wah, canggih banget ya penonton. Di video ini, kita akan berkenalan dengan dua contoh aplikasi pendeteksi hoax yang bisa penonton gunakan untuk membantu mendeteksi berita hoax. Dua-duanya karya anak bangsa loh. Aplikasi pertama adalah Hoaxbuster Tools, atau disingkat HBT. Aplikasi ini dibuat dan disponsori oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, dan bisa diunduh secara gratis di toko aplikasi smartphone penonton. Aplikasi ini sebenarnya lebih ke arah kompilasi beberapa tools yang penonton bisa gunakan untuk membantu mendeteksi berita hoax. Beberapa tools yang ditawarkan termasuk fitur pemeriksa kebenaran gambar, pemeriksa kebenaran video, penganalisis akun Twitter dan Facebook, serta pengecekan verifikasi orang. Fitur yang paling berguna adalah fitur alat pencarian. Menggunakan fitur ini, penonton bisa menggunakan tools ASE atau Anti-Hoax Search Engine untuk menelusuri pencarian lewat Google dan hanya mendapatkan hasil pencarian dari situs yang terpercaya saja. Wah, sangat berguna ya penonton. Kita jadi tidak perlu kerja dua kali untuk memverifikasi situs berita yang diberikan. Tools selanjutnya yang sangat berguna adalah tools pencarian hoax. Penonton tinggal memasukkan kosakata ke search bar yang diberikan, dan aplikasi akan menghubungkan ke situs Turnback Hoax untuk menampilkan list berita hoax yang memiliki kosakata tersebut. Kita juga bisa melihat bukti dan analisis berita hoax tersebut dengan mengklik berita yang diinginkan. Jadi, kalau penonton mendapatkan berita yang dicurigai seperti hoax, tinggal masukkan kata kunci yang ada di berita tersebut dan melihat hasil pencariannya.
Aplikasi kedua adalah Detax. Detax, singkatan dari deteksi hoaks, adalah sistem yang dirancang dan dibangun dengan menggunakan teknologi terkini sebagai pendeteksi hoaks yang akurat. Detax bisa diunduh di smartphone atau juga bisa diakses melalui browser. Detax menggunakan algoritma berbasis signatur dan heuristik untuk mendeteksi berita hoaks dan bisa memprediksi probabilitas berita sebagai berita hoaks. Detax dapat memindai konten berupa teks dan gambar, yang kemudian hasil pemindaiannya akan diklasifikasikan menjadi hoaks, fakta, atau malinformation. Jadi, penonton tinggal ambil screenshot atau copy-paste konten berita yang mau dideteksi, dan Detax akan melakukan pendeteksian hoaks. Fitur Detax yang juga sangat berguna adalah database berita-berita yang sudah dideteksi sebagai fakta atau hoaks yang bisa diakses langsung di aplikasi sehingga bisa memudahkan untuk mengklasifikasi berita-berita yang sudah ada. Sama seperti aplikasi sebelumnya, penonton tinggal masukin kata kunci berita dan melihat hasil pencarian dari Detax dan kategori beritanya. Wah, keren banget ya penonton aplikasi-aplikasi yang sudah kita lihat tadi. Tentunya dengan bantuan-bantuan aplikasi tersebut, kita jadi mudah dalam menyaring informasi yang kita dapat. Di zaman pandemi seperti sekarang, kita harus berupaya lebih dalam mendapatkan informasi yang akurat supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga informasi yang ada di video ini bisa membantu penonton untuk mendeteksi berita hoaks dan terhindar dari bahaya ya, terutama dari yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Kami dari KKN PPM UGM Penggalengan Unit A Pengabdi Wayang Windu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.